Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim Mustafa dari Prodi Sarjana Terapan Teknik Informatika, Kampus Universitas Harkat Negeri. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah konsep teknologi informasi. Di sini saya membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Materi yang akan dibawakan: yang pertama, perbedaan internet dan intranet; yang kedua, perbedaan internet dan extranet; yang ketiga, VPN, Virtual Private Network; yang keempat, cara kerja ISP, Internet Service Provider; yang kelima, TCP/IP. Daftar isi sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, internet, intranet; yang kedua, internet dan extranet; yang ketiga, VPN; yang keempat, ISP; dan yang kelima, TCP/IP. Kemudian yang pertama, internet dan intranet. Menjelaskan perbedaan internet dan intranet. Apa sih perbedaan internet dan intranet? Internet adalah jaringan global dan publik yang bisa diakses siapa saja untuk berbagai informasi dan layanan. Internet juga memungkinkan berbagai informasi dan komunikasi yang luas. Sedangkan intranet adalah jaringan privat dan terbatas yang hanya dapat diakses oleh anggota suatu organisasi untuk keperluan internal, komunikasi, dan berbagi data sensitif secara aman. Untuk pengertian, internet itu secara global ya. Kalau intranet itu privat, dan untuk cakupannya internet siapa saja bisa mencakup. Kalau internet itu terbatas, hanya tertentu saja. Biasanya intranet dipakai dalam sebuah perusahaan, baik itu kecil maupun besar, tergantung jenis perusahaannya. Untuk keamanan, internet itu lebih rentan karena global, mencakup wilayah luas. Kalau internet cenderung lebih aman karena aksesnya dibatasi atau dikontrol. Selanjutnya, internet dan extranet. Menjelaskan perbedaan internet dan extranet. Perbedaannya, internet jaringan global dan publik yang bisa diakses siapa saja untuk berbagai informasi dan layanan. Internet juga memungkinkan berbagai informasi dan komunikasi yang luas. Sedangkan extranet jaringan privat yang terkendali, yang dirancang untuk akses terbatas oleh pihak eksternal tertentu seperti mitra bisnis, pemasok atau pelanggan, untuk kolaborasi dan pertukaran data yang aman. Di sini extranet sedikit mirip dengan intranet. Bedanya cuma sama akses terbatas. Bedanya berarti mitra bisnis, pemasok atau pelanggan biasanya digunakan oleh perusahaan yang biasanya untuk pertukaran data antar klien atau pemasok. Kemudian kolaborasi dengan mitra bisnis di perusahaan tersebut biasanya. Extranet juga jauh lebih aman karena biasanya ada autentifikasi terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, VPN, Virtual Private Network. Jelaskan pengertian dari VPN. VPN adalah teknologi yang membangun koneksi internet yang aman, terenkripsi, dan privat antara perangkat Anda dengan server milik penyedia VPN. Dengan menggunakan VPN, semua data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi
sehingga sulit dilacak oleh pihak lain. Yang dimaksud di sini adalah VPN. Ada yang menyediakan VPN dan ada yang menggunakan dari VPN tersebut. Dengan VPN ini kita tidak mudah dilacak ya, karena dijamin aman dan terenkripsi. Kemudian bisa private secara online dengan menggunakan VPN. Karena kita menggunakan IP yang disediakan oleh penyedia dari VPN dan dienkripsi menggunakan VPN sehingga sulit dilacak oleh pihak lain. ISP, cara kerja dari ISP. Apa cara kerja dari ISP? ISP itu Internet Service Provider atau penyedia layanan dari internet. Bekerja dengan menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan internet global. Cara kerjanya dimulai saat pengguna mengirimkan permintaan akses internet, lalu ISP memverifikasi akun pengguna dan memberikan alamat IP unik untuk terhubung. Setelah itu ISP akan mengelola lalu lintas data baik melalui kabel serat atau satelit atau nirkabel dan memastikan data yang terkirim dan diterima dengan stabil. ISP ibarat kita itu sebagai gerbang kita untuk terhubung kepada jaringan internet. Yang kelima, TCP/IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jelaskan pengertian dari TCP/IP. TCP/IP adalah seperangkat protokol komunikasi yang menjadi dasar internet dan jaringan komputer lainnya yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dan bertukar data secara handal. TCP menangani pengiriman data yang handal dan memastikan data yang terkirim sesuai dengan urutan, sedangkan IP bertanggung jawab untuk mengalamati dan mengarahkan jalannya data ke tujuan yang tepat. Ibarat di sini TCP sebagai kurir dan IP adalah alamatnya. Kurir tidak akan jalan sebelum tahu alamatnya itu di mana. Ya, diibaratkan seperti itu aja. Terima kasih, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Bisa langsung di kolom komentar atau melalui email atau nomor saya di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.